Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat jumpa dengan Ella Sofia dari SMK Negeri 2 Garut. Pada kesempatan ini akan membahas tentang struktur bangunan. Sumber materi yang didapat dari buku Teknik Struktur Bangunan Jilid 2. Pembahasan kali ini adalah mengenai pengertian dari struktur bangunan dan klasifikasi struktur bangunan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar bisa menjelaskan pengertian dari struktur bangunan serta dapat memahami klasifikasi dari struktur bangunan itu sendiri. Dalam kesempatan ini, materi tadi adalah yang pertama mengenai pengertian dari struktur bangunan. Struktur bangunan itu adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Fungsi dari struktur itu sendiri dapat disimpulkan untuk memberi kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah supaya sebuah bangunan itu tidak mengalami keruntuhan. Struktur merupakan bagian bangunan yang menyalurkan beban-beban. Beban tersebut menumpuk pada elemen-elemen untuk selanjutnya disalurkan ke bagian bawah tanah bangunan, sehingga beban tersebut akibatnya dapat ditahan. Nah, sekarang kita bahas mengenai klasifikasi dari struktur bangunan. Klasifikasi struktur bangunan berdasarkan geometri bentuk dasarnya terdiri dari dua, yaitu elemen garis dan elemen permukaan. Elemen garis atau elemen yang disusun dari elemen-elemen garis adalah klasifikasi elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintangnya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dibedakan menjadi dua, yaitu elemen garis lurus dan elemen garis lengkung. Contohnya pada kolom dan balok. Nah, kita lihat di sini untuk elemen garis lurus. Contohnya di kolom dan balok. Dan ada juga elemen garis lengkung. Nah, ini garis lengkung ya. Nah, selanjutnya ini elemen garis lengkung. Contohnya pada
struktur jembatan atau di gapura ya, ini melengkung. Nah, selanjutnya yaitu elemen permukaan. Elemen permukaan adalah klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen permukaan dapat berupa datar atau lengkung. Elemen permukaan lengkung bisa berupa lengkung tunggal ataupun lengkung ganda. Contoh elemen permukaan yaitu pada lantai dan dinding, seperti pada gambar. Selanjutnya, klasifikasi struktur berdasarkan karakteristik kekakuan elemennya. Ini juga terdiri dari dua, yaitu elemen kaku dan elemen tidak kaku atau fleksibel. Elemen kaku biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban. Contoh elemen kaku yaitu pada lantai, dinding. Nah, itu adalah elemen kaku. Terus berikutnya adalah elemen tidak kaku atau fleksibel. Misalnya kabel yang cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan. Bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel akan memperhatikan keutuhan fisiknya meskipun bentuknya berubah-ubah. Contohnya di sini pada jembatan dipasang kabel atau pada atap. Nah, berikutnya adalah klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemennya. Ada dua, yaitu sistem satu arah dan sistem dua arah. Sistem satu arah dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja. Contoh sistem satu arah yaitu sebuah balok yang terbentang pada dua titik tumpuan atau pelat, juga bisa ya, pelat satu arah, yaitu pelat yang ditumpukan pada dua tumpuan. Berikutnya yaitu sistem dua arah, yaitu dengan dua elemen bersilangan yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Suatu pelat bujur sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada tepi-tepinya, seperti pada balok dua arah dan pelat dua arah. Berikutnya, klasifikasi struktur berdasarkan material pembentuknya, yaitu terdiri dari struktur kayu, struktur baja, dan struktur beton. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Pada kesempatan ini
dicukupkan dulu sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.